Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiruhu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan marilah nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak ini kita gunakan dalam rangka untuk melaksanakan ketaatan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berusahalah jangan sekali-kali menggunakan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita kepada hal-hal yang dilarangnya. Mudah-mudahan dengan keimanan dan ketakwaan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keselamatan kepada kita baik dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga dan sahabatnya, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Sebuah hadis yang cukup populer yang sering kita dengar, yang disampaikan oleh para khatib, para dai, penceramah di dalam menyampaikan ceramahnya, yakni tentang tiga hal yang menguntungkan. Idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila anak Adam telah mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. Shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Tiga amalan yang tidak terputus pahalanya kata Rasulullah adalah pertama sedekah jariyah, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakannya. Lalu hikmah yang bisa kita ambil dari pesan baginda di atas adalah pertama, jangan terlalu bangga ketika kita dikaruniakan harta yang banyak jika ternyata Allah tidak memberikan kesempatan kepada kita untuk mengolahnya dengan baik. Allah tumbuhkan rasa bakil ke dalam diri kita. Allah jadikan kita termasuk orang-orang yang hubbud dunia, enggan menginfakkan hartanya di jalan Allah, enggan membantu orang-orang yang berjuang di jalan Allah, enggan membantu pembangunan masjid ataupun kepentingan-kepentingan sosial yang lainnya. Atau jangan-jangan baru akan bersedekah karena mempunyai tujuan-tujuan pribadi,
dikenal sebagai dermawan, mencari simpati orang banyak supaya dipilih dalam pilihan raya dan lain sebagainya. Maka hal ini berarti telah dikalahkan oleh orang-orang yang nampak secara lahiriahnya hidup dalam kekurangan, akan tetapi kaya dalam keyakinan. Boleh saja ia hanya sekedar kuli bangunan, boleh saja mungkin dia hanya sebagai seorang tukang ojek, pedagang asongan ataupun yang lain sebagainya. Namun 1.000 ataupun 2.000 dari hasil kerja kerasnya ia sisihkan untuk berinfak, untuk membantu perjuangan agama Allah. Ia yakin dengan adanya kehidupan akhirat, lalu ia selalu beramal untuk bekal akhiratnya, berharap pandangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Lalu yang kedua, jangan bangga dulu ketika digelari sebagai seorang ustadz, yang dengan gelar tersebut dia disanjung, dia dihormati, bahkan berjuta pujian didapatinya. Jika ternyata di balik gelar ustadz yang dilekatkan padanya justru membuatnya lupa akan tugas dan kewajiban yang sebenarnya, supaya mengejar, mencerdaskan umat, membimbing dan mengarahkan kepada kebaikan, bukan justru mempengaruhi umat berdakwah dengan hawa nafsunya untuk mencari kepentingan dunianya supaya terkenal dan mendapatkan tarif yang tinggi. Maka yang ini dia dikalahkan oleh para ustadz pengajar di taman pendidikan Al-Quran, para kiai yang di kampung yang ikhlas dan penuh kesabaran terus mengajarkan membaca Al-Quran, tentang tauhid, tentang ibadah, tentang akhlak kepada para santrinya. Lalu yang ketiga, jangan bangga dulu ketika mempunyai anak-anak yang sukses di bidang akademik dan usahanya saja. Jika ternyata kita tidak mampu mengimbanginya dengan pengetahuan agama, mereka pandai dalam ilmu sosial, pandai dalam bidang IT dan sebagainya, namun dia nihil, dia buta tentang pengetahuan agama, bahkan Al-Quran yang menjadi pedoman hidup baginya justru tidak mampu membacanya, apalagi mengambil hikmah dari apa yang terkandung di dalamnya. Karenanya yang patut diusahakan adalah meminta pertolongan kepada Allah agar kiranya segala nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang Allah anugerahkan kepada kita, menjadi sarana kebaikan yang menguntungkan guna kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.